Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang munculnya air Zam-Zam dan terbentuknya kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Pada saat itu, Hajar sudah melahirkan anak dari Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam baru berusia 1 tahun, Ibrahim alaihissalam mendapatkan berita tentang akan lahir dari istrinya Sarah seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ishak alaihissalam. Setelah kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, pada saat itu langsung turun wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ke sebuah lembah. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Hajar, "Wahai Hajar, kemasi pakaianmu dan bawalah Ismail, lalu ikutlah denganku." Tanpa berbicara atau bertanya sepatah kata pun, Hajar mentaati perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar Hajar dan Ismail alaihissalam dengan menunggang unta. Beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan, akhirnya Ibrahim alaihissalam menghentikan untanya dan memerintahkan Hajar dan Ismail untuk turun sambil berkata, "Wahai Hajar, turunlah di sini, dan di sini aku akan meninggalkanmu." Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibrahim alaihissalam langsung membalikkan untanya untuk kembali ke Palestina. Hajar sebagai manusia, timbul pertanyaan di hati beliau, karena tempat beliau ditinggalkan adalah lembah yang tidak ada satupun pohon di sekitarnya. Semua dipenuhi bebatuan, gunung-gunung, dan padang pasir yang gersang lagi tandus. Sambil kebingungan, Hajar akhirnya bertanya dengan mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada manusia, bahkan tidak ada hewan maupun tumbuhan?" Sambil meneteskan air mata, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melanjutkan perjalanannya kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan Hajar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau untuk membawa anak dan istrinya tanpa menjawab atau menjelaskan apapun. Dan Ibrahim alaihissalam pada dasarnya tidak mengetahui arti, tujuan ataupun alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau seperti itu. Beliau hanya taat dan patuh. Inilah bentuk kepatuhan para nabi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berjalan mengikuti unta Ibrahim alaihissalam, Hajar mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak menjawab. Melihat Ibrahim alaihissalam yang tidak menjawab pertanyaannya, maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbersit dalam hati Hajar lalu bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun membalikkan badannya dan hanya bisa mengangguk sambil menangis. Lalu Hajar pun mengerti dan mengatakan, "Maka pulanglah wahai Ibrahim, karena Allah tidak akan membiarkan kami seperti ini." Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perjalanan pulang beliau. Sambil bercucuran air mata, beliau pun berdoa, "Ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu untuk meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah yang bahkan tidak ada kehidupan. Tapi itu tempat lokasi rumahmu yang mulia." Doa Ibrahim alaihissalam inilah yang menjelaskan bahwa lembah tempat Hajar dan Ismail alaihissalam ditinggalkan adalah lembah yang sekarang menjadi kota Mekah dan tempat berdirinya Ka'bah. Singkat cerita, sepeninggal Ibrahim alaihissalam, Hajar kemudian melihat sekelilingnya. Beliau melihat bukit Sofa dan Marwah. Dengan kondisi persediaan air yang hampir habis, beliau kemudian meletakkan Ismail alaihissalam di tanah, di bawah susunan batu untuk berteduh. Kemudian beliau berikhtiar menaiki bukit Sofa, berharap dapat menemukan air. Sesampainya di puncak bukit Sofa, beliau mengarahkan pandangannya ke arah bukit Marwah. Dan di sana, beliau melihat seperti ada genangan air.
Lalu beliau menuruni bukit Sofa dan menaiki bukit Marwah. Namun beliau tidak menemukan air sama sekali, dan pandangan beliau pun mengarah ke bukit Sofa kembali, yang terlihat seperti ada genangan air. Kemudian beliau mendaki bukit Sofa kembali, dan ternyata di situ juga tidak ada air seperti yang terlihat. Beliau melakukan ini terus-menerus sampai 7 kali, dan akhirnya beliau sadar ini hanyalah sebuah fata morgana. Karena merasa sudah lama meninggalkan Ismail alaihi salam, beliau pun akhirnya kembali ke tempat Ismail alaihi salam. Dengan kuasa dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ternyata di samping tubuh Nabi Ismail alaihi salam sudah ada mata air kecil. Melihat hal itu, Hajar langsung berlari dan bergegas untuk membuat bendungan dengan tanah sambil mengatakan Zam-Zam, yang berarti berkumpullah. Dan akhirnya Hajar dan Ismail pun memiliki pasukan air yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Singkat cerita, di waktu yang sama, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sekelompok besar hafilah yang melewati lembah itu. Kelompok hafilah ini bernama suku Zurhum. Mereka dari Yaman dan akan menuju ke negeri Syam untuk membangun kehidupan yang baru. Karena negeri asal mereka, Yaman, sudah tidak memiliki sumber air, dan karena lembah atau wilayah Mekah ini berada di tengah-tengah antara wilayah Yaman dan Syam, maka suku Zurhum ini harus melewati lembah tempat Hajar dan Ismail alaihi salam berada. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, suku Zurhum ini melihat Hajar dan Ismail alaihi salam bersamaan dengan mata air yang terus-menerus keluar dan membesar. Suku Zurhum yang terkenal dengan sopan santunnya kemudian mendatangi Hajar dan Ismail alaihi salam. Pemimpin mereka mengatakan, "Wahai ibu, kami adalah suku Zurhum dari negeri Yaman dan ingin ke negeri Syam. Tetapi di tengah jalan kami melihat Anda bersama mata air yang besar. Maka bolehkah kami tinggal bersama Anda? Sebagai gantinya kami akan memberikan Anda upeti untuk mata air Anda." Maka Hajar pun menyetujuinya dan membiarkan mereka tinggal bersamanya. Dari sinilah terbentuklah kota Mekah. Para ulama dan ahli sejarah mengatakan, sesampainya Hajar dan Ismail alaihi salam di tanah yang suci ini, seketika Allah membangunkannya kota Mekah sebelum matahari terbenam. Allahu a'lam bishawab.